Halo semuanya, selamat datang di Value Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini saya akan melanjutkan kembali atau menyempurnakan kembali dari fitur keranjang ya. Di video kemarin saya udah janji kalau list yang kita masukkan ini akan dibuat di dalam icon fitur keranjang. Jadi misalkan di sini nanti saya akan tambahkan icon ya, icon keranjang. Jadi ketika diklik, list yang diinputkan atau ditambah dari sini itu akan berada di iconnya atau di dalam iconnya. Jadi ketika diklik, iconnya akan muncul pop up barang-barang apa saja yang telah ditambahkan. Dan kemudian ketika barang-barangnya sudah ditambahkan, di situ kita akan menambahkan jumlah barang berapa, misalkan sampo jumlah barangnya 6, kemudian ditambahin pasta gigi jumlah barangnya 7 gitu. Kemudian ketika disimpan, dia akan ke-input ke dalam database. Untuk database-nya sendiri, di sini saya masih menggunakan coba insert yang kemarin. Kemudian nama tabelnya adalah save data barang. Di sini ada ID integer 11, nama barang varchar 100, jumlah barang char 11, dan date time ya, untuk menyimpan kapan real time-nya data itu kesimpan. Jadi ada date-nya, ada time-nya. Nah, di sini saya masih ya, ini fitur keranjang yang kemarin. Ada 2 video sebelumnya, ini dan ini. Itu jika kalian tertarik silahkan tonton dari awal. Nah, kemudian di sini nanti akan ada 2 file tambahan, save-data.php dan config.php ini untuk koneksi ke database. Save data ini nanti dia digunakan untuk menyimpan datanya ke dalam database. Atau script PHP-nya untuk insert into ke dalam tabel, ini ya, tabel namanya save data barang. Oke, kita langsung aja mulai dari keranjang.php ya. Pertama, di sini kita akan menambahkan sebuah tombol ya di samping input keranjang atau di samping tulisan ini ya, samping sebelah sininya. Tambahkan div. Kelasnya ini ya supaya dia mau ada input keranjangnya sebelah kiri, kemudian tombol keranjangnya sebelah kanan gitu. Jadi pakai kelas ini. Ini library ya. Kita tambahkan button, type button, kelas di sini button untuk buka modal ya. Karena di sini kita akan pakai modal. Oke, data toggle modal. Data target namanya misalkan keranjang modal gitu ya, M besar. Kemudian kita tambahkan icon FA shopping chart gitu. Nah, di sini kita akan menambahkan library di atasnya ya, library link untuk bisa menggunakan icon FAS ini. Ini chart ini harusnya nggak pakai H ya. Ini chart seperti ini. Nah, ini kalau dijalankan hasilnya seperti ini ya. Kita jalankan, refresh. Nah, ini keranjang, kemudian dia mau sebelahan sama input keranjang, sebelah kanannya input keranjang, sebelah kirinya icon. Jadi ketika diklik nanti dia akan muncul pop up atau modal. Nah, modalnya saya di sini seperti biasa menggunakan modal bootstrap ya. Ini akan kita copy ya. Ini kita copy, set. Kita copy, terus nanti kita letakkan di bawah sini ya, di bawah tag body-nya ini. Ini kita paste. Kemudian kita akan edit ya. Ini tambahkan apa namanya? Pagar ya. Kemudian keranjang modalnya ini kita akan copy di sini di ID di dalam modalnya. Ini saya ganti aja ya div-nya ya supaya lebih bagus. Kemudian kita akan ubah untuk modal header-nya. Oke, kita kasih ID, namanya sama aja, ID keranjang modal ya. Selanjutnya, saya buat daftar keranjang gitu. Nah, di dalam sini saya akan tambahkan tag label ya. Tag label ini nanti fungsinya ketika daftar keranjangnya kosong, dia akan menampilkan tidak ada data gitu. Jadi saya kasih color gray gitu, kemudian saya kasih ID label 1. Ini ID-nya fungsinya nanti ketika ternyata daftar keranjangnya itu ada barang, dia itu
ID-nya ini akan dipanggil, yang di dalam artian ID-nya ini adalah berupa label yang akan di-hide kalau daftar keranjangnya tidak kosong. Kalau daftar keranjangnya keisi, berarti akan di-show atau akan ada tulisan tidak ada data ketika kosong. Ketika ada data, tidak ada data, tulisannya itu akan hilang gitu. Nanti kita akan buat fungsinya juga, fungsi JavaScript di bawahnya. Misalkan tidak ada data. Ini. Oke, kita lanjut. Untuk tag body-nya di sini saya punya submit ya, tag submit dan btn success biar warnanya hijau. Kemudian simpan. Kemudian satu lagi tutup untuk menutup modal ya. Ini kalau dijalankan ya. Ini dibuka modalnya, nah tidak ada data. Ini kalau tambah gitu, berarti tidak ada datanya hilang. Kemudian untuk kelas ini ya, div ini kita akan pindahkan di dalam sini. Ini saya ubah ya, namanya btn secondary. Ini yang hilang kita taruh di sini. Oke. Udah save. Kita refresh ya. Ini udah bisa ya, harusnya sabun kita tambah. Sampo kita tambah, pasta gigi kita tambah. Kalau diklik, nah jadi gini ya, sabun, sampo, pasta gigi. Nah ini kan masih ada di sini ya, makanya nanti kita akan tambahkan JavaScript di bawahnya supaya ketika ada data ini akan hilang, ketika tidak ada data ini akan tampil tidak ada data gitu. Jadi kita tambahkan JavaScript-nya ya. Oh ya, ini saya mau nambahin tag form dulu ya. Tag form ini fungsinya untuk menyimpan datanya ke dalam database nanti. Method post, kemudian actionnya adalah save data.php yang ini. Kita akan panggil ini ya. Action save data.php. Baru kita buat misalkan nama functionnya adalah cek keranjang gitu ya. Keranjang, kurung tutup. Kemudian saya pakai yang ini ya. Data di sini, copy, dan taruh di sini. Dot length sama dengan 0. Jadi ketika tidak ada datanya maka harusnya dollar label ya. Yang ini label 1. Ini mode filenya ini kita akan ganti show gitu. Ini saya lupa if-nya ya. Kemudian else label hide. Ini sama dengannya harusnya 3 kali. Oke. Nah, kemudian cek keranjang ini akan kita panggil di function keranjang, simpan keranjang, hapus data dan perbarui nomor. Oke. Kemudian hapus data. Oke, dan perbarui nomor. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan di bagian sini ya. Kita akan tambahkan span baru. Jadi kita akan menambahkan form input untuk menambahkan jumlah barang. Sebelumnya kita coba dulu ya, refresh. Klik, masih ada ya, tidak ada data. Coba kita masukkan datanya. Ada 2 data yang masuk ya. Nah, tidak ada datanya, hilang. Di sebelah sini nanti kita akan tambahkan sebuah form input jumlah barang sabun berapa, jumlah barang shampoo berapa, yang bisa kita masukkan secara manual ya. Kalau dihapus, nah akan tampil tidak ada data. Ini ya, di sini kita akan tambahkan text span ya. Kemudian kita kasih kelas, namanya adalah jumlah item. Nah, di sini saya di luar dulu buat form inputnya ya, karena kalau dibuat dalam sana langsung itu kayak nggak ada lebih sulit gitu ya, kayak nggak ada. Kalau buat file gitu kan bisa tinggal di enter gitu, langsung secara otomatis buat file value gitu kan, rekomendasi apa yang mau ditulis dari atributnya itu loh. Jadi kita harus ngetikin manual sih. Nah, ini kita copy, ganti jumlah barang, kemudian value-nya dihapus. Kemudian di sini kita tambahkan placeholder jumlah barang dan kelas form control. Nah, ini kemudian 2 input teksnya ini kita copy ya. Kita cut. Baru kita paste di bawah sini. Di dalam text span-nya ini.
Kalau di dalam sini tuh nggak boleh ada enter ya, nanti error dia. Nah, kemudian di sini ada petik 2, tadi harusnya petik 1 ya. Kenapa petik 1? Karena ini paling awal tuh udah petik 2. Kalau ini petik awalnya petik 1, berarti yang di sini itu harus petik 2 gitu ya. Ini petik 1, petik 1. Nih, kita coba jalanin ya. Press. Ini kalau mau tambah, klik. Nah, jumlah barang. Yang ini yang akan kita hide ya, biar tampil jumlah barang gitu. Jadi kenapa ini ada? Ini fungsinya nanti untuk data array, sebagai data array-nya, name-nya yang akan kita simpan ke dalam database. Jadi form input-nya ya, form input nama barang, nanti yang kita hide ya, supaya nggak kelihatan. Kemudian untuk tipe teks untuk jumlah barang, boleh pakai number, boleh ya, biar mau number gitu misalnya ya. Oke. Pilih. Nah, bisa dibuat ya, atau bisa diketik secara langsung. Kemudian selanjutnya ini ya penambahannya ya. Full script-nya untuk keranjang.php. Sekarang kita akan pindah ke savedata.php. Kita akan buat tag PHP, kemudian harusnya di sini ditambahkan include terlebih dahulu ya. Ini deklarasi untuk nama barang. Ini include config.php ya untuk koneksi database-nya. Dan di bawah jumlah barang. Jumlah barang ini kita akan count dulu nama barangnya ya. Untuk pakai di for-nya. Ini $, jumlah barang. Baru nama barang sama dengan $post nama barang, $i. Kemudian jumlah barang, $post jumlah barang. Jadi ini itu harus sama yang di sini ya. Namanya, nama barang, name, jumlah barang. Nah, selanjutnya di dalam for kita akan tambahkan save data, MySQL query, $connection, insert into. Tadi nama database-nya adalah save data barang. Value-nya nama barang dan jumlah barang. Kemudian values, ketik 1-2 kali, nama barang, yang ini ya. Karena dia dalam bentuk array. Kemudian jumlah barang. Kemudian kita buat if ketika $save data true, dia akan menampilkan alert berhasil. Ketika else maka atau tidak berjalan insert into-nya atau gagal, dia akan menampilkan alert gagal. Kemudian setelah menampilkan alert, dia akan kembali ke window location keranjang.php atau kembali ke sini atau ke tampilan awal. Begitu juga ketika dia gagal. Ini untuk full script dari save data. Ini kita refresh, kita jalankan keseluruhannya. Gigi, pasta gigi, hilang pasta giginya, tisu, hilang, dulur, hilang. Jadi ada 3. Nah ini kalau misalkan kita hapus gitu ya, settingan yang atau format yang udah kita buat kemarin, yang reset number itu masih tetap jalan dengan semestinya ya. Jadi misalkan aku hapus di sini 2, nah 1, 2 tetap ada. Hapus, masih tetap berjalan ya. Sekarang kita coba untuk save datanya. Misalkan sabun, shampoo, 1, 2, sabun shampoo 1, 2 kita simpan. Oke, berhasil ya. Sekarang kita cek database-nya. Cek, kita refresh. Nah, sabun 1, shampoo 2. Jadi, mau kesimpan di dalam database. Jadi itu dia untuk kelanjutan dari input keranjang ya. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.